Selamat siang Dr. Kartika. Jadi siang ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur injeksi benzathine penicillin pada pasien dengan sifilis. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui, yang pertama tetap langkah pertama adalah persiapan pasien. Ya, pasien disiapkan. Pertama, pasien dijelaskan prosedur yang akan kita lakukan seperti apa, tujuannya seperti apa. Ya. Kemudian yang ketiga tentu kita perlu menanyakan apakah pada pasien ada riwayat alergi terhadap penicillin dan derivatnya atau tidak. Nah, kita sudah cukup persiapan pasien, kita seperti biasa persiapan alat dan bahan. Ya. Jadi ini ada aqua diges, kemudian ada benzathine penicillin, ada spike yang kita sediakan, kemudian kertas alkohol, ya. Kemudian tetap handscoon juga, ya. Masa alat bahan sudah dipersiapkan, kita sebagai pelaksana cuci tangan dengan pas, kemudian pasang handscoon, ya. Nah, pasien yang sudah siap sudah dilakukan skin test juga dulu ya untuk mengetahui apakah ada reaksi alergi atau tidak. Setelah disiapkan, mulai kita melakukan persiapan injeksi, ya. Jadi kita umpamakan ini adalah bokong pasien. Jadi injeksi ini kita lakukan pada daerah dorsogluteus dengan tujuan injeksi adalah musculus gluteus maximus, ya. Anggap ini sebagai daerah gluteus, ya. Nah, jadi untuk daerah gluteus ini kita bagi menjadi 4 kuadran, ya. Kita tarik garis imajiner, ya, garis horizontal di sini dengan garis vertikal. Nah, dari 4 kuadran yang terbagi ini kita lebih memilih melakukan injeksi di daerah superior lateral, ya. Nah, kemudian jadi kita ambil spike yang sudah terisikan cairan benzathine penicillin. Penyuntikan dilakukan di daerah bokong kanan dan bokong kiri, ya. Nah, pada waktu menginjeksikan ini harus dalam posisi yang tegak lurus, ya. Sebelum diinjeksikan obat kita tenangkan pasien, jadi Bapak, Ibu, ini akan kita lakukan injeksi. Mohon untuk rileks, jangan mengunci otot supaya obat bisa masuk dengan sempurna. Setelah pasien tenang, rileks, kita lakukan injeksi secara perlahan-lahan. Kemudian setelah injeksi, keduanya sudah sisi kanan sisi kiri kita lakukan injeksi. Minta pasien untuk rileks dulu. Nah, setelah pasien rileks dan sudah siap, dia boleh menggunakan pakaian dalam kembali. Kemudian secara bertahap pasien boleh duduk. Setelah duduk, dia boleh berjalan-jalan. Kita observasi selama 1 jam pasca terapi. Nah, demikian tadi ya sekilas prosedur untuk injeksi benzathine penicillin. Mungkin Dr. Kartika ada yang kurang jelas dengan penjelasan tadi. Selamat siang dokter, mohon izin bertanya. Tadi kan ada melakukan observasi selama 1 jam. Untuk tujuannya dilakukan observasi 1 jam itu apa nih dokter? Terima kasih. Baik Dr. Kartika, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tujuan kita mengobservasi pasien selama 1 jam pertama untuk meminimal kemungkinan efek samping, misalnya adanya reaksi alergi obat, ya. Kemudian yang kedua, pada injeksi benzathine penicillin juga bisa terjadi suatu reaksi yang dikenal dengan reaksi dari Heisenberg. Jadi selama 1 jam tersebut kita pantau apakah reaksi-reaksi tersebut terjadi pada pasien. Jika pasien mengalami hal tersebut karena masih dalam lingkungan rumah sakit, tentu kita akan bisa memberikan penanganan yang cepat, ya. Setelah 1 jam pasien boleh dipulangkan tetap dengan memberikan konseling, informasi dan edukasi mengenai reaksi-reaksi yang bisa muncul pasca injeksi benzathine, dan minta pasien agar segera menghubungi kita jika reaksi tersebut terjadi atau mungkin segera ke instalasi gawat darurat.